Makasih nih Bu Maya nih, udah mau hadir nih. Ya dengar nih Bu Maya ini nyariin saya ya, mau diskusi Iya, ya? iya Pak Aji, dari kemarin saya nyariin Pak Aji kemana gitu Pak Aji ya. Ternyata ada di SMK 8. Akhirnya saya coba cari di Google Map di mana sih SMK 8. Akhirnya ketemu juga dengan Pak Aji. Iya, dia ada beberapa kesibukan yang saya jalani. Oke, eh, terkait masalah pertemuan ini mungkin kita nggak lama ya, Bu Maya ya. Iya Pak Aji. Kira-kira saya pengen tahu nih, apa sih tujuannya sih kita berdiskusi ini? Kira-kira ada permasalahan gitu yang ingin diutarakan sama Bu May? Ya permasalahan sih ada aja ya Pak Aji. Iya, orang pasti punya masalah. Yang saya megang kelas 2 sama yang tahun ini megang kelas 2 juga anak-anaknya beda gitu. Kalau yang tahun lalu mah udah dewasa-dewasa, kalau yang sekarang tuh masih masih kayak anak-anak gitu loh Pak Haji. Masih masa peralihan dari kelas 1 ke kelas 2 ya gitu ya, Bu? Iya, iya masih transisi lah dari kelas 1 ke kelas 2. Oke, dari kelas yang dipegang sama Bu Maya mungkin ada permasalahan yang ingin diceritakan? Iya, yaitu yang tadi masalah saya, keluhan saya, ada beberapa murid saya di kelas 2 ini ada yang jahil gitu, sering gangguin temennya yang sedang belajar, entah itu sering kadang-kadang juga dia sering teriak-teriakan, atau kalau misalkan saya keluar atau ke kantor gitu, mereka juga ikut-ikutan keluar gitu Pak Haji. Jadi mereka tuh di kelas tuh udah nggak bisa dikendalikan lagi maksudnya seperti itu Pak Haji. Kalau yang saya tangkap di sini ini terkait masalah manajemen kelas dan kedisiplinan ya, Bu ya. Benar, benar sekali. Oke, saya sudah tangkap nih permasalahan dari Bu Mai ini. Nah, Hmm. menurut Bu Mai sendiri, ini penyebab utamanya dari si anak ini jahil, mengganggu teman, dan akhirnya mengganggu proses pembelajaran KBM di kelas Bu Maya ini. Kalau boleh analisis Bu Maya ini penyebab utamanya apa nih? Ada faktor internal kah atau eksternal kah? Mungkin mereka kemarin juga kita kan sudah mempelajari modul yang 5 kebutuhan dasar manusia itu ya Pak Haji ya. Mungkin mereka Iya, ada iya. yang kurang, mungkin mereka lagi cari perhatian sama gurunya seperti itu. Atau mungkin mereka juga ada yang kurang perhatian juga dari orang tuanya atau mereka juga sedang mencari perhatian dari teman-temannya. Begitu sih Pak Haji kalau menurut saya ya. Oke. Menurut analisis Bu Maya, jadi faktor penyebabnya ini adalah karena adanya kebutuhan yang mungkin dirasa belum terpenuhi Hmm. oleh si anak ya, masalah kebutuhan ya. Benar banget Pak Haji, iya. Kalau misalkan kalau untuk pemanggilan satu orang itu nggak cukup sih Pak Haji. Kalau misalkan saya kan di sini punya murid 27 ya Pak Haji. Kalau dipanggil Ya. satu-satu itu kayaknya gimana gitu, kelamaan gitu. Itu sih menurut saya ya dari kurangnya kasih sayang, mungkin mereka juga lagi sedang caper-capernya sama guru seperti itu. Iya, Kalau untuk betul. panggilan sih saya belum pernah memanggil anak-anak saya, murid-murid saya. Oke. Iya, tentunya Bu Maya tahu ya tentang konsep kebutuhan anak dan sebagainya. Nah, itu sudah jadi Hmm, landasan awal pengetahuan dari Bu Maya sendiri ya terkait iya. masalah kedisiplinan dan tingkah laku anak di dalam kelas ya. Selanjutnya tindakan apa ya yang perlu Bu Maya lakukan sih setelah melihat kasus tersebut atau apa yang strategi coba Bu Maya lakukan? Apakah membuat kesepakatan atau apa misalnya bisa diceritakan mungkin? Kalau strategi-strategi sih, alhamdulillah ya, insya Allah sih saya udah terapkan seperti membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Saya selalu bilang sama siswa-siswi saya, peserta didik saya,
ketika mereka sedang gaduh-gaduhnya, emang kalian nggak ingat dengan keyakinan kelas yang telah kita buat gitu. Atau kadang-kadang juga saya memberikan mereka tuh ice breaking yang menarik bagi mereka yang belum mereka ketahui. Atau kadang-kadang juga saya memberikan kepada mereka materi belajar sambil bermain gitu Pak Haji. Iya, cukup menarik ya strateginya yang dipergunakan ya pada anak-anak Iya. fase kelas bawah ya, Bu Maya ya. Iya, benar Itu ada sekali. Kadang-kadang saya strategi-strategi juga bermain ya. memberikan kadang-kadang juga saya memberikan ice breaking yang berbeda-beda gitu Pak Haji setiap hari. Menurut Bu Maya sendiri dengan strategi itu sudah levelnya sudah berhasil atau setengah atau berapa mungkin dalam skala 1 sampai 10? Kalau skala 1 sampai 10 sih menurut saya kalau di level saat ini ya Pak Haji ya, di level 6 atau 7 lah Pak Haji, karena belum semuanya itu fokus dengan pembelajaran yang saya berikan. Oke, 6 atau 7 ya poinnya ya? Iya, benar sekali. Iya. Kalau dalam skala 6 atau 7, mungkin targetnya Bu Maya itu bagusnya anak itu untuk melihat dalam kedisiplinan dan manajemen kelas pada pas kelas rendah ini, kira-kira di angka berapa tuh Bu Maya? Di angka 8, kalau 8 atau 9, karena untuk menanamkan kedisiplinan murid atau murid itu kan agak susah ya Pak Haji. Apalagi di kelas rendah gitu, perlu proses yang amat sangat membutuhkan effort yang sangat besar gitu kan. Effort lebih ya, effort. Benar sekali. Nah, itu kemungkinan 8 atau 9 itu udah alhamdulillah banget Pak Haji. Sudah bagus ya target itu. Iya. Oke. Nah, mungkin dalam strategi yang dilakukan Bu Maya masih dalam taraf personal atau melibatkan rekan guru lain atau pihak manajemen atau mungkin orang tua dengan melihat kebutuhan ini? Kalau untuk melibatkan sih untuk saat ini ya saya karena saya sering menghandle teman sebelah saya, jadi teman sebelah saya itu yang tahu dengan keadaan di kelas saya gitu Pak Haji. Kalau untuk komunikasi dengan kepala sekolah sih saya belum pernah. Untuk orang tua juga saya belum pernah. Yang merasakan itu guru di sebelah saya atau partner saya sama guru bidang Pak Haji, terutama guru bidang gitu. Karena guru bidang kan yang sering masuk ke kelas kita gitu. Berarti ada perlibatan dari rekan guru ya, rekan guru Benar. bidang, guru lain dengan melihat kasus yang dihadapi oleh Bu Maya ini ya. Oke, berarti tentunya Bu Maya sudah melibatkan beberapa rekan guru. Alhamdulillah saya sudah libatkan. Ya, mungkin mau melibatkan orang tua dalam proses ini? Ya, nanti sih ke depannya saya akan libatkan Pak Haji. Kepala sekolah juga saya libatkan. Alhamdulillah kemarin saya ketika disupervisi juga ya sama, ketika disupervisi alhamdulillah mereka diam, tapi setelah itu mereka gaduh lagi seperti itu. Iya. Tentunya dalam fase-fase masa kelas 1 ke kelas 2 tingkat fokusnya berbeda-beda ya? Iya, benar sekali berbeda-beda. Mungkin mereka masih ingin diajakin bermain-main kali Pak Haji ya. Ingin mencari pembuktian yang secara konkret gitu. Iya. Fase-fase ini butuh bimbingan atau butuh orang dekat ya, termasuk guru ya? Guru kelasnya ya? Itu juga alhamdulillah saya mencontohkan kepada murid-murid saya datang tepat waktu gitu kan. Terus ya masih ada aja sih yang terlambat Pak Haji gitu. Masih ada aja yang terlambat walaupun saya udah duduk di kelas juga masih ada aja yang terlambat. Oke, dengan melihat ini tadi dengan pemaparan yang Bu Mai sebutkan tadi, saya pertegas kembali bahwa ada beberapa strategi ya, bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain, menegaskan lagi keyakinan kelas, perlibatan rekan guru, ya kan, dan nantinya mungkin ada perlibatan orang tua dengan
kepala sekolah ya dalam Iya. hal permasalahan ini ya. Oke. Selanjutnya dari langkah-langkah rencana aksi tadi yang sudah Bu Maya berikan kepada saya, kira-kira kapan nih mau dilakukannya nih? Rencana aksinya sih insya Allah awal Oktober ya Pak Haji, mungkin terrealisasikan ya secara maksimal. Kalau sementara ini kan belum maksimal nih, ya kan. Sebelum mungkin setelah PTS atau penilaian tengah semester itu ya saya usahakan udah maksimal. Seperti itu sih Pak Haji. Oke, jadi awal Oktober Insya dalam proses. Allah. Selanjutnya, bagaimana Bu Maya nih memastikan konsistensi nih pelaksanaan ini kan udah buat planning. Konsistensinya Hmm. bagaimana nih dalam melihat kasusnya Bu Maya di kelas ini? Kalau melihat konsistensinya, insya Allah saya konsisten untuk memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid-murid saya, Pak Aji. Dan saya selalu memberikan contoh-contoh kepada murid-murid saya untuk datang tepat waktu. Dan saya juga menciptakan lingkungan belajar yang nyaman bagi mereka. Seperti itu, Pak Aji. Oke, saya tegaskan kembali ya, proses pembelajaran yang ingin dicapai dengan melihat kebutuhan, menyenangkan, dan sebagainya ini jadi capaian target dan tanggung jawab komitmen Bu Maya ya. Insya Allah. Oke, nanti kalau sudah proses itu terjadi, bisa didokumentasikan, sharing ke saya ya Bu ya. Insya Allah Pak Haji. Jadi Siap-siap kalau saya sharing. iya, nanti suatu saat mungkin kita bisa berkolaborasi di dalam ruang kelas. Kita melihat langsung ya dalam proses Amin. pembelajarannya. Iya, 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 iya. Oke, saya rasa waktu kita sampai di sini dulu ya. Kita sudahi dulu. Beberapa hal yang menjadi catatan saya bahwa Bu Maya itu sudah melakukan proses rencana, aksi, dan tanggung jawab komitmennya untuk dilakukan di bulan Oktober. Insya Allah dilakukan di bulan Oktober. Kita lihat hasilnya nanti, harapannya apabila mungkin ada kendala dalam prosesnya ketika bulan Oktober, kita coaching lagi ya, kita diskusi lagi. Insya Allah. Iya, siap Pak Haji. Jangan sungkan-sungkan ya dengan cerita saya Pak Haji. Oke, tenang, saya berlapang dada untuk Bu Maya. Saya sediakan spare waktu untuk Bu Maya, khusus. Terima kasih Pak Haji. Oke, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.